Dakwaan berlapis menanti Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kemungkinan lolos ya, kemungkinan para terdakwa bebas dari ancaman hukuman menurut saya sangat kecil sekali. Sahabat, sebagaimana kita ketahui, Roy Suryo dan Dr. Tifa itu disangkakan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE dan KUHP, sahabat semua. Untuk Undang-Undang ITE, keduanya itu disangkakan melanggar pasal 35, kemudian pasal 32, kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE, sahabat semua. Kemudian untuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 310 dan pasal 311 KUHP lama tentunya, sahabat semua. Nah, kalaulah nanti kasusnya disidangkan di pengadilan, dakwaan jaksa akan disusun secara berlapis, sahabat semua. Kenapa? Karena banyaknya pasal yang ditersangkakan. Nah, pasal dakwaan berlapis ini bisa juga dibuat secara alternatif atau dibuat secara kumulatif, ya, penggabungan atau alternatif, tetapi bisa juga kombinasi antara alternatif dan kumulatif, sahabat semua. Nah, untuk dakwaan alternatif, saya menduga di dakwaan primer itu akan dimuat pertama kali, yaitu ancamannya adalah pasal 35 Undang-Undang ITE, sahabat semua. Kenapa? Karena pasal inilah yang paling tinggi ancaman hukumannya, yaitu 12 tahun penjara, sahabat semua. Nah, bagaimana bunyi pasal 35 ini? Mari coba kita simak, sahabat semua. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan garis miring atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sahabat semua. Nah, kita tahu selama ini yang digembar-gemborkan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah kepalsuan ijazah Jokowi berdasarkan dokumen yang beredar di media sosial. Dan kita tahu mereka juga sudah menganalisis, ya, sudah melakukan setidaknya berbagai perubahan yang mengindikasikan ada upaya-upaya untuk memanipulasi dokumen elektronik tersebut, sahabat semua. Nah, menurut saya pasal 35 ini akan bisa dikenakan sebagai dakwaan primer oleh jaksa penuntut umum nantinya, sahabat semua. Karena bila kita lihat di dalam pasal 51 Undang-Undang ITE, ini mengatur ancaman hukumannya. Disebutkan bahwa dalam ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, sahabat semua. Nah, jadi kalaulah pasal ini masih digunakan oleh penyidik dalam mentersangkakan para tersangka, maka kemungkinan besar pasal ini akan menjadi dakwaan primer yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya nanti, sahabat semua. Nah, kemudian di dakwaan subsidiar setidaknya itu akan dibuat
pasal-pasal lain. Antara lain yaitu misalnya pasal 32 Undang-Undang ITE, sahabat semua. Pasal 32 ini terdiri dari 3 ayat, sahabat semua. Ayat pertama itu mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian ayat 2 mengatur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Selanjutnya ayat 3 mengatur terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Nah, demikian bunyi pasal 32 Undang-Undang ITE, sahabat semua. Nah, pasal 32 ini ancaman hukumannya diatur dalam pasal 48 Undang-Undang ITE. Nah, ancaman hukumannya untuk ayat 1 itu adalah 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Kemudian untuk ancaman ayat 2 itu ancaman hukumannya adalah 9 tahun dengan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan pelanggaran terhadap ayat 3 bila terbukti, sahabat semua, itu ancamannya lebih berat, yaitu 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah, sahabat semua. Nah, sahabat, inilah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE yang berkemungkinan digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif, sahabat semua. Nah, namun bisa saja berkemungkinan kemudian dibuat dakwaan yang lebih subsidiar lagi, yaitu dakwaan dengan sangkaan pasal 27A, sahabat semua, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, sahabat semua. Nah, namun mengingat ada juga di dalam pasal-pasal di Undang-Undang KUHP yang digunakan, yaitu pasal 310 dan pasal 311, sahabat semua, yaitu pasal pencemaran nama baik dan penistaan, bisa jadi jaksa penuntut umum akan membuat dakwaan kombinasi, sahabat semua. Jadi dakwaannya dibuat alternatif, tapi sekaligus juga kumulatif atau penggabungan, sahabat semua. Nah, jadi dalam dakwaan alternatif akan sulit sekali nampaknya Roy Suryo dan Dr. Tifa akan lolos dari jeratan hukum. Kenapa? Karena dari dakwaan pasal yang paling tinggi atau ancaman yang paling tinggi, kalaupun itu tidak terbukti, dia bisa kemudian menggunakan dakwaan pasal yang lainnya yang lebih rendah ancaman hukumannya, sampai seterusnya, sahabat semua. Nah, namun sebagaimana yang sudah kita bahas dalam video-video sebelumnya, pasal 310 dan pasal 311 KUHP itu sangat mungkin, sangat mudah untuk jaksa penuntut umum membuktikannya, sahabat semua. Nah, sahabat, jadi kemungkinan lolos, ya, kemungkinan para terdakwa bebas dari ancaman hukuman menurut saya sangat kecil sekali. Kenapa? Karena
banyak pasal alternatif yang bisa dikenakan kepada sangkaan-sangkaan perbuatan yang telah dilakukan oleh para tersangka, sahabat semua. Jadi, kalaupun nanti misalnya di dakwaan yang paling tinggi, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE tidak terbukti, ya tidak terpenuhi unsur-unsur pidananya, barangkali di pasal berikutnya, yaitu pasal 32 atau di pasal 27A, sahabat semua. Nah, kalaupun nanti ketiga pasal tersebut juga tidak terpenuhi unsurnya, bisa saja pasal 310 dan pasal 311, yaitu pencemaran dan perbuatan penistaan, itu bisa dikenakan kepada si terdakwa, sahabat semua. Dan sebagaimana kita bahas dalam video-video sebelumnya, pasal 310 dan pasal 311 ini relatif mudah bagi jaksa penuntut umum untuk membuktikannya secara material di persidangan, sahabat semua. Sehingga menurut saya memang akan lebih baik para tersangka saat ini itu lebih baik untuk menyiapkan pembelaan, menyiapkan bukti-bukti yang kuat, ya, bahwa tuduhannya itu benar, yaitu ijazah Joko Widodo itu adalah palsu. Karena itulah base-nya atau itulah dasar tuduhan mereka, sahabat semua. Nah, walaupun nanti bukti-bukti atas kepalsuan ijazah Joko Widodo tersebut tentunya akan disandingkan dengan bukti-bukti keterangan ahli, keterangan saksi yang sudah didapatkan oleh jaksa penuntut umum yang telah dikumpulkan oleh penyidik sebelumnya, sahabat semua. Nah, kita tahu kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya sudah memiliki lebih dari 700-an bukti. Ya, ada 100-an keterangan saksi yang sudah diperiksa dan juga ada puluhan keterangan ahli yang sudah menguatkan keyakinan dari penyidik untuk melimpahkan berkasnya ke jaksa penuntut umum. Jadi kita bisa nilai sendiri kira-kira bukti yang sudah dikumpulkan oleh kepolisian apakah akan mentah nanti dengan bukti-bukti yang akan dihadirkan oleh Roy Suryo CS, sahabat semua. Jadi kalau sekarang para tersangka masih sibuk melakukan perlawanan, ya terakhir kita tahu mereka mengajukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat atau KIP Jakarta. Yaitu sebagai sebuah upaya hukum, sebagai sebuah langkah hukum itu sah saja dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, sahabat semua. Tetapi sayangnya dalam strategi penanganan kasus, ya penanganan perkara, menurut saya upaya-upaya semacam itu akan menguras energi dan menghilangkan fokus dari tersangka dan juga dari PH-nya untuk membela para tersangka nanti di pengadilan, sahabat semua. Tapi apapun itu kita tunggu saja hasilnya. Bagaimana kasus ini disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sahabat semua. Namun menurut saya dengan ancaman atau dengan dakwaan pasal berlapis yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum akan sulit sekali bagi para terdakwa untuk melepaskan diri dari dakwaan pasal-pasal tersebut, sahabat semua. Nah, kita tunggu saja nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Salam.